Setelah kemarin viral Kang Deddy Mulyadi membongkar tempat wisata dengan ratusan wahana yang sudah ada di Puncak Bogor karena alasan memang itu ilegal ya. Tempat wisata yang di puncak itu menjadi salah satu penyebab banjir di Bekasi juga. Karena yang tadinya hijau menjadi sudah tidak hijau lagi. Nah, bagaimana kelanjutannya ini, apakah akan berlanjut Kang Deddy Mulyadi membongkar semua yang ada di Jawa Barat ya, hal-hal yang ilegal, baik itu tempat wisata, tempat hiburan, masjid, pesantren, gereja atau apapun itu. Dan tentunya saya sangat mendukung apapun bentuknya. Kalau ilegal maka bongkarlah, kalau tidak bisa diselesaikan dengan hukum, dengan hakim dan sebagainya. Nah, lagi viral juga sekarang ada satu pesantren milik Habib Rizik Syihab ya, yang ada di Megamendung ya. Itu juga statusnya ilegal. Akankah Pak Deddy Mulyadi itu membongkar pesantren milik Rizik Syihab? Yang mana kita tahu semua ya dari dulu bahwa meskipun mereka salah umpamanya secara hukum, mereka akan ngotot ya, akan Allahu Akbar dan sebagainya, seolah-olah membela Islam atau gimana itu ya. Nah, mari disimak pada ulasan berikut ini. Kedekatan antara PT PN 8 dan Pondok Pesantren Alam Agrokultur Markas Syariah di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terus bergulir. Pihak Rizik Syihab menegaskan tidak akan menyerahkan lahan tersebut sebelum ada putusan pengadilan. Sebelumnya PT PN 8 melayangkan surat somasi kepada pengelola Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markas Syariah di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pasalnya lahan yang ditempatinya tersebut merupakan areal sah milik PT PN 8. Hal itu berdasarkan sertifikat HGU nomor 299 tanggal 4 Juli 2008. Adapun penguasaan fisik tanah yang dibangun pihak Ponpes tersebut selama ini dianggap tidak memiliki izin dan persetujuan dari pihak PT PN 8 selaku pemilik sah. PT PN 8 diketahui telah memberikan surat somasi tersebut pada 18 Desember 2020 lalu. Dalam surat somasi itu, pihak Ponpes diminta untuk segera menyerahkan lahan milik PT PN yang ditepatinya tersebut selambat-lambatnya 7 hari kerja. Sementara kuasa hukum Rizik Sugito Atmo Prawiro menanggapi pernyataan PT PN 8 yang bakal mengambil alih lahan termasuk yang ditempati pondok pesantren tersebut. Ia mengungkapkan pihaknya masih menunggu proses hukum terkait laporan yang dilayangkan PT PN 8 ke Barreskrim Polri. Diketahui PT PN 8 melaporkan total 250 orang termasuk Rizik ke Barreskrim dengan dugaan penggunaan lahan tanpa izin. Dikutip dari Kompas.com, dalam kasus tersebut PT PN 8 mengklaim bahwa lahan yang menjadi lokasi pesantren merupakan areal sah milik perusahaan. Sementara itu, Sugito menuturkan pihaknya membeli lahan melalui penggarap atau pengelola. Menurutnya persoalan sengketa lahan memang harus diselesaikan lewat proses hukum. Akan tetapi ia juga berharap agar persoalan tersebut dapat diselesaikan tanpa melalui proses hukum. Sebab Sugito mengklaim HGU milik PT PN 8 atas lahan yang disengketakan telah dibatalkan dan putusannya sudah inkrah di tingkat kasasi. Di samping itu, Sugito berharap sengketa ini selesai tanpa proses hukum dikarenakan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan melalui salah satu deputinya telah bersedia menjadi mediator. Sangat menyesalkan bahwa pesantren membeli dari penggarap adalah sah secara hukum. Semuanya terdokumentasi dengan baik, berapa harganya dan ada tanda terimanya, dan terhadap penjualan itu kami juga sudah warmaking ke notaris. Jadi semuanya sudah diketahui mengenai masalah keabsahan pembelian tersebut. Tapi karena ini sudah dilaporkan, tentunya kami harus menghadapi proses hukum yang di jalan ini. Sementara itu, juru bicara Badan Pertanahan Nasional Taufikul Hadi mengatakan pelaporan PT PN 8 ke Barreskrim Polri dilakukan setelah sebelumnya melayangkan somasi kepada Rizik Syihab terkait penggunaan lahan di Megamendung. Menurut Taufik, BPN mendukung langkah PT PN 8 yang berusaha mengamankan aset dan lahan negara melalui jalur hukum yang tepat. Pak Taufik, jadi apa saja yang diketahui oleh BPN terkait laporan PT PN soal tanah di Megamendung, Pak Taufik? Ya, kami tidak terlalu banyak mengetahui tentang urusan PT PN 8. Tetapi kami selalu mengingatkan kepada PT PN bahwasannya yang sedang dikelola oleh PT PN 8 itu adalah aset negara. Karena itu, karena dia bertanggung jawab, maka wajib dia mengamankan aset negara tersebut.
BPN Pak Taufik tidak tercatat ya tanah itu atas nama Pondok Pesantren Agrikultural Markas Syariah ya? Ya, saya mengkonfirmasi bahwa tidak ada sertifikat atas nama tersebut atau atas nama penjualnya sebelumnya. Ya. Pak Taufik, 250 yang menguasai lahan PTPN, 250 pihak ini sudah berapa lama Pak Taufik? Apakah karena baru sekarang ini muncul pemberitanya atau dari dulu sudah ada laporan dari PTPN Pak Taufik? Pada tahun 89 ya, 98 itu pernah terjadi kasus di Tugu ya. Di Tugu tersebut, kasus tersebut antara karyawan PTPN dengan penduduk, dengan masyarakat penyerobot. Orang yang menyerobot tanah PTPN itu diminta untuk keluar, tetapi dia tidak mau. Baik. Akhirnya terjadilah kemudian adu fisik. Dan penyerobot tersebut kemudian tewas tersikap. Ya kan, yang kemudian itu menjadi kasus pidana yang jatuh kepada karyawan PTPN. Jadi dari situ kita ketahui bahwa sudah sangat lama itulah persoalan tersebut sudah terjadi, ya. Baik. Sudah berusaha diamankan, tetapi kan mereka penyerobot itu akan menyerobot terus. Karena itu menurut saya sudah sangat tepat sekarang ini adalah kepemimpinan PTPN yang sekarang ini adalah menegakkan kembali, ya kan, otoritasnya, hak-haknya di atas tanah yang telah diberikan oleh negara untuk dikelola oleh PTPN tersebut. Baik. Jadi menurut saya, ya langkah tersebut pasti akan didukung oleh negara. Sudah tepat didukung oleh BPN, laporan sudah masuk. Kita akan tunggu nanti bagaimana prosesnya di Barreskrim Mabes Polri. Terima kasih Pak Taufik telah memberikan informasinya soal sengketa tanah yang terjadi di Megabendung Bogor, Jawa Barat. Taufikul Hadi, juru bicara Badan Pertanahan Nasional. Terima kasih. Nah, jadi itulah teman-teman, tanahnya itu ternyata yang dijadikan pesantren di Megabendung, kepemilikannya itu oleh PTPN, yang mana PTPN dari dulu sudah berusaha dan memang ada adu cekcok, bahkan terkait fisik juga ya. Dan ya sudah saatnya sekarang memang itu diselesaikan ya. Kalau itu ilegal ya bongkar. Kalau nggak ilegal lanjutkan. Tentunya bagi sebagian orang ya yang mengatakan bahwa ini adalah ulama, inilah cucu rasul dan sebagainya, terserah kalian, itu hak kalian, itu demokrasi. Dan hak saya juga mengkritik kalian. Hak saya juga mengkritik pemerintah. Yang mana memang Rizik Syihab dan yang lainnya seperti Bahar bin Smith ini gencar-gencar selalu mencaci maki pemerintah, bahkan mencaci maki Gus Dur, ya, bahkan mencaci maki tokoh-tokoh Islam dan kelompok-kelompok yang dari Bahalawi ada yang membolak-balikan sejarah ya, saya dengar itu kan, yang membelokkan sejarah bahwa sejarah perjuangan itu dari sanalah orang-orang Bahalawi gitu kan, para pejuang itu jadi dibelok-belokkan sejarahnya. Kemudian saya juga dengar pemakaman dipalsukan dan sebagainya ya. Nah, ketika masyarakat heboh membicarakan itu, mereka marah-marah. Apalagi ada yang meragukan nasab atau keturunannya dengan berbagai kitab ya, seperti Ki Imad ya yang meragukan, membuat tesis, kemudian mereka marah-marah, yang seharusnya memang kalau hal yang berbau ilmiah itu balas dengan berbau ilmiah juga. Kan mereka yang mengkritik, suka mengkritik, tetapi ketika mereka dikritik, itu seolah-olah mereka itu anti kritik, jangan dikritik dan sebagainya ya. Luar biasa. Menggembor-gemborkan ke dalam kebaikan, menggembor-gemborkan mari kita menjalankan syariat Islam, menjalankan hukum, dukung negara, kadang kan nggak jelas lah, kadang robah-robah pendapatnya. Tetapi justru, nah ini, mendirikan pesantren juga ilegal, bukan di tanah yang sudah diselesaikan sengketanya ya. Jadi bagi kalian yang waras gitu kan, cara berpikirnya tidak akan mengikuti orang-orang yang dianggap sebagai begitulah, Habib Rizik dan sebagainya. Bukan saya benci, dulu saya memang mengikuti radikal, mengikuti pesantren kilat yang di dalamnya emang para pemimpin itu ya Islam radikal, dan memang saya perhatikan dulu juga emang panas sekali saya itu, selalu terbawa arus. Setiap orang yang berbeda itu saya panas. Melihat orang nggak tahlil saya mengklaim dia itu salah gitu kan. Melihat orang beda seragam ya salah. Dan gampang memusyrikan orang, gampang mengkafirkan orang. Jadi hal yang lumrah. Setelah saya pulang lalu saya kuliah ya, dan saya baca buku-buku yang memang plural, baca filsafat Islam, baca kitab-kitab kuning. Ternyata di akhir kitab kuning itu sebetulnya tidak sesulit apa yang kita bayangkan. Islam itu mudah, dan tentunya kita selalu Islam itu rahmatan lil alamin. Bahkan kebenaran hanya milik Allah. Dalam kitab kuning itu di akhir wallahu alam. Di akhir itu selalu ada tulisan wallahu alam, hanya Allah yang tahu ya. Ulama-ulama besar selalu menulis di akhir kitabnya itu wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Itu menandakan bahwa ya kita jangan terlalu menuhankan pemikiran seseorang.
jangan terlalu menuhankan satu kitab, jangan terlalu menuhankan satu pendapat. Maksudnya jangan itu menuhankan itu kan kita itu menganggap orang lain salah karena berbeda dengan kita. Umpamanya kita tahlil, mereka gak tahlil, oh itu salah, musyrik, kafir. Jangan. Mereka juga tanya punya dalil gak? Punya. Dari Quran dan hadis ada. Ya gak apa-apa kalau ada dalam Quran, dalam hadis. Ada gak apa-apa. Berbeda juga ya. Taman bunga berwarna-warna, warna yang berbeda itu akan menjadi indah. Kalau satu warna gak indah, ya kan? Nah seperti itu. Jadi saudara-saudara sekalian, saya di sini hanya sharing aja, tidak menggurui. Kapasitas saya tidak mumpuni, jauh. Nah bahkan setingkat Bapak Quraisy Shihab juga pernah mereka anggap kafir, pernah mereka anggap musyrik. Yang mana Pak Quraisy ini luar biasa. Ini sudah diakui oleh dunia Islam. Beliau itu cerdas, beliau itu ulama, bahkan beliau itu membuat tafsir Al-Misbah ya 17 jilid. Tafsir Jalalain juga kalah, tafsir Al-Maraghi juga kalah. Luar biasa ya. Ya kalau kita ingin maju apapun ya kita kritik aja. Mau berbau Islam, mau berbau pemerintah, mau berbau agama Kristen, mau berbau apapun kita kritik. Kalau menurut hati kita salah, kalau menurut hati nurani bersih kita salah. Ya kalau kita ingin maju seperti itu, jangan takut. Kemudian kita menemukan sesuatu hal yang sesuai dengan isi hati kita. Karena saya juga pernah dengar yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Sebetulnya, kalau kita hidup menjalankan sesuai dengan hati nurani yang bersih, itu akan sesuai loh dengan ajaran Islam. Memberi kepada orang yang membutuhkan, menghormati orang tua, mengasihi sama yang di bawah kita, dan selalu berbagi. Kan? Nah, itulah mungkin ya. Bagaimana menurut Anda, apakah harus dibongkar ini pesantren Habib Rizik yang ilegal? Silakan jawab di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.